Perkenalkan, saya Inke Asfatul Lutfia dengan nomor UKG 201901244013. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas Negeri Surabaya, program bimbingan dan konseling. Pada hari ini, Kamis 15 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktek mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya, SMK Negeri 5 Jember, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Nak. Silakan duduk. Mau duduk di mana? Di sini aja, Bu. Di sini. Gimana? Sudah nyaman? Alhamdulillah sudah. Ya. Bagaimana kabarmu hari ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Ya. Kamu dari mana ini tadi? Saya barusan sudah pelajaran olahraga itu. Saya main basket. Oh, makanya berkeringat ya? Iya. Iya. Bajunya kena bola basket dan kotor. Gitu. Terima kasih kamu sudah hadir hari ini memenuhi panggilan Ibu. Baik, Ril, sebelum kita memulai kegiatan konseling hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Jadi alasan Ibu memanggil kamu hari ini karena ada laporan dari wali kelas. Wali kelas kamu, Bu Inas? Iya, Bu. Iya. Itu memberitahu Ibu bahwa kamu ini sering tidak masuk sekolah. Apakah itu benar? Iya, Bu, benar. Sudah berapa minggu kira-kira? Sekitar 2 minggu? 2 Iya. minggu ya? Iya. Sebelum kita konseling, Ibu ingin kamu menempelkan ini apa? Papan perasaan dulu. Jadi ditempel dulu kira-kira perasaan Ril itu ada di mana ya? Coba dipilih mau yang mana? Silakan dipilih yang mana? Ya, silakan. Ditempel. Oke. Baik, kamu berarti lagi marah sekarang ya? Iya, Bu. Oke. Baik, sebelum konseling, Ibu ingin memberitahu bahwa di konseling ini ada beberapa asas. Di antaranya adalah asas kerahasiaan, asas keterbukaan, asas kenormatifan, asas kekinian, dan juga asas kesukarelaan. Ibu jelaskan satu-satu dulu ya. Jadi silahkan Ril nanti bercerita secara sukarela, terbuka. Ceritakan hal-hal terkini yang sedang kamu alami, begitu? Jadi nanti Ril boleh bercerita apa saja, tidak perlu takut bahwa rahasia Ril nanti akan ada yang tahu, akan banyak yang tahu, itu tidak akan ada yang tahu. Jadi khusus kita berdua saja. Bisa dipahami dari sini, Nak? Bisa, Bu. Baik. Jadi tujuan Ibu memanggil Ril tadi adalah supaya Ril ini bercerita ke Ibu, supaya Ibu bisa memberikan solusi, supaya Ril ini tahu permasalahannya apa, bisa selesai masalahnya seperti itu. Bisa? Bisa, Bu. Jadi gini, proses konseling ini adalah kamu nanti bercerita dari awal sampai akhir, menceritakan semua permasalahan yang sedang kamu alami. Tidak perlu takut dan juga secara sukarela ya. Bisa seperti itu? Bisa, Bu. Nah,
Kalau kamu sudah tahu, jadi peran ibu sebagai konselor di sini memfasilitasi kamu supaya kamu tahu solusi dari permasalahan kamu itu apa. Peran kamu berarti bercerita nanti ya, bercerita semuanya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Bisa seperti itu? Bisa, Bu. Baik. Sebentar. Karena perasaan kamu ada di sini, ya. Berarti kamu sekarang lagi marah ya? Iya, Bu. Kalau ibu boleh tahu, marah dengan siapa? Saya marah sama ayah saya, Bu. Oke. Kita berkomitmen dulu, Nak. Jadi komitmen kita kali ini supaya masalah kamu selesai gitu ya. Bisa seperti itu? Bisa, Bu. Ya, kan tadi pelajarannya olahraga Pak Irsyad ya. Kira-kira kalau kita 40 menit konseling bisa? Bisa, Bu. Sudah minta izin tadi ke Pak Irsyad? Sudah Diperbolehkan sama Pak Irsyad? diperbolehkan, tapi syaratnya harus ikut pelajaran olahraga dulu 20 menit. Gitu. Ikut konseling. Oke, baik. Begini, kalau Ril sudah tahu prosesnya seperti apa, asas-asasnya Ril juga sudah tahu. Silahkan Ril menceritakan sebenarnya akar permasalahan kamu itu apa sih? Saya kecewa sama ayah saya, Bu. Hanya seperti itu? Apakah ada yang lain? Saya juga nggak bisa ngatur waktu. Jadi kamu juga tidak bisa mengatur waktu ya? Iya. Baik, Ibu catat dulu. Oke, Ibu catat dulu. Oke, baik. Sekarang silahkan Ril bercerita dari awal sampai akhir. Kira-kira apa yang menyebabkan Ril ini sampai kecewa dengan ayah? Apa yang menyebabkan Ril ini sampai sering nggak masuk sekolah itu apa, Nak? Boleh bercerita sama Ibu? Boleh. Silahkan. Jadi gini, Bu. Saya tidak masuk sekolah karena ayah saya berhenti di pabrik. Jadi beliau kerja di sawah dan saya juga iba. Jadi saya bantuin ayah di sawah. Oh gitu ya, jadi karena ayah di PHK, jadi sekarang Ril bantu ayah. Ya. Oke. Terus tadi Ril kan bilang Ril ini kecewa gitu sama ayah, dan seperti itu? Benar, Bu. Kecewanya karena apa? Ayah tuh dia tahu kalau ekonomi keluarga kita memburuk, tapi dia malah mabuk-mabukan, judi dan lain-lain, Bu. Jadi saya kecewa sama ayah saya, Bu. Gitu ya, Nak ya. Terus Ibu kerja apa? Ibu juga penghasilannya sedikit. Dia cuma buruh cuci. Gajinya cuma 10 sampai 15 ribu. Itu pun kalau ada yang pesen. Kalau ada yang nyuruh gitu ya? Iya. Kalau nggak ada yang nyuruh, terus di rumah? Iya, Bu. Gitu. Baik. Berarti selain Ril kecewa dengan ayah, Ril juga sebenarnya iba ya dengan ibu ya? Baik. Apakah ada kira-kira suatu kejadian yang menjadikan kamu sampai iba sama ayah, sama ibu? Pernahkah seperti itu? Pernah, Bu. Boleh cerita ke ibu? Waktu itu ibu disuruh tetangga cuci baju dan saya ke sana untuk pengen ketemu ibu dan ternyata baju yang dicuci ibu dilemparkan ke ibu sama tetangganya itu. Jadi saya ngerasa gimana gitu, Bu, sedih. Iya.
ya Ril ya, sabar dulu ya. Baik. Gini Ril, kamu kan sudah tahu semua permasalahanmu ini, sebenarnya kamu sudah punya solusi nggak sih dari permasalahan itu? Belum. Belum ya. Kamu kalau sekolah siapa yang ngasih uang saku? Orang tua. Orang tua. Jadi ayah masih ngasih uang ya. Terus kamu kalau dapat uang ini kan banyak apa enggak? Gak terlalu banyak sih Bu. Bisa membantu? Bisa. Bisa. Kalau misalnya nih Ibu cuma mau tanya, Ril ini kan bekerja dari hari Senin sampai hari apa? Hari Jumat sampai hari Jumat. Berarti selama 5 hari kerja, gitu? Iya Bu. Iya, 5 hari kerja. Sekolahnya gimana, Nak? Saya juga masih bingung Bu. Banyak pelajaran yang tidak diselesaikan? Iya banyak Bu. Banyak sekali. Tapi Ril sebenarnya berusaha nggak mengerjakannya? Pulang sekolah gitu, setelah bekerja bantu ayah gitu? Setelah bekerja itu kan capek Bu. Saya mengerjakan tugas juga udah waktunya istirahat, jadi terpaksa saya agak kerjain. Tapi sebenarnya Ril mau ya mengerjakannya? Mau. Oke, sebenarnya Ril juga mau mengerjakannya. Baik. Gini Ril, Ibu cuman mau ini ya, mau memberikan arahan kepada Ril. Ril ini kan sudah kelas 2 ya, sudah kelas 2. Terus kalau misalnya ya, ayahnya Ril ini nggak mau berubah, tetap seperti itu, dia tetap berkelakuan yang kurang baik, apakah Ril juga tetap seperti ini? Enggak Bu. Jadi Ril mau berubah? Mau. Ril mau berubah. Baik. Ril ini sebenarnya kalau di rumah kira-kira dari pagi sampai sore itu kalau misalnya Ril nggak masuk sekolah, apa sih yang dilakukan? Bantuin ayah di sawah sih Bu, mulai dari pagi. Ril nggak kepingin kalau waktu pagi itu ya kan bantu ayah. Ril nggak kepingin gitu kayak bilang ke ayah, ya aku sekolah dulu, nanti kalau habis sekolah bantuin lagi gitu, nggak pingin gitu? Pingin sih Bu. Pingin ya sebenarnya. Tapi saya iba, kasihan sama ayah. Gitu. Baik Ril. Ril sebenarnya pengen sekolah ya. Kapan saat kira-kira kamu bahagia bersekolah? Waktu ayah masih kerja di pabrik sih Bu. Soalnya pikiran udah tenang gitu. Saya juga gak banyak pikiran, pengen belajar aja di sekolah gitu Bu. Gitu. Jadi waktu ayah kamu kerja di pabrik, berarti gajinya lumayan besar ya? Lumayan sih Bu, bisa buat makan gitu. Iya. Tadi di awal kita bercakap-cakap ya, Ril ngomong ya. Ril kan sempat bilang sama ibu kalau Ril ini kecewa sama ayah. Boleh lebih detail diceritakan, kira-kira kecewa yang seperti apa, Nak? Saya kecewa ya karena itu Bu. Karena di saat ekonomi kita memburuk, ayah malah berkelakuan yang jelek Bu. Dia mabuk-mabukan, judi, walaupun dapatnya uang, tapi kan itu nggak halal gitu Bu. Pintar, Ril sudah tahu kalau itu haram ya. Ya,
Pernahkah ayah sewaktu mabuk gitu ya pulang di ibu marah-marah gitu, pernah? Pernah, Bu. Pernah ya? Iya. Sampai memukul? Enggak, Bu. Enggak ya? Ya. Tapi eh, minum pun itu kan juga nggak baik ya? Iya. Ya, karena di kondisi ekonomi yang seperti ini, dia malah melakukan hal yang tidak baik. Ya, seharusnya kan ayah menjadi contoh ya, Nak ya. Ya, Iya, Bu. baik. Berarti Ril sudah tahu kalau masalah itu mengganggu kamu ya. Iya, Bu. Mm-mm. Jadi saat-saat kamu senang itu ketika ayah masih bekerja ya? Iya. Heeh. Oke. Terus ibu punya pertanyaan lagi nih. Seandainya dalam satu malam Ril ini tidak memiliki masalah yang seperti itu, ayah sudah bisa menjadi ayah yang baik bagi kamu. Ibu sudah nggak bekerja lagi. Dan satu hal lagi, ayah juga bekerja lagi seperti dulu. Kira-kira apa yang kamu rasakan? Yang saya rasakan pastinya bahagia, Bu. Tapi saya sadar kalau hidup itu gak semudah itu, Bu. Baik, coba Ril relax dulu. Boleh agak di ini? Nah, boleh seperti itu? Agak relax. Coba pejamkan mata kamu. Nah, bayangkan lagi. Seandainya kamu nggak punya masalah, semua beban kamu terangkat, ayah menjadi ayah yang baik, ibu nggak jadi buruh cuci lagi, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan? Saya akan belajar terus, Bu, di sekolah biar bisa kuliah. Wah, bagus kamu pengen kuliah. Boleh. Oke, dibuka sekarang matanya. Jadi kamu pengen kuliah, Nak? Iya, Bu. Iya, berarti kalau Ril pengen kuliah, yang dilakukan Ril adalah sekolah lagi. Bukankah seperti itu? Iya, Bu. Iya, kamu harus sekolah lagi. Kamu harus sering masuk sekolah. Betul seperti itu? Betul, Bu. Oke, baik. Menurut kamu, apa yang menjadi pembeda dari ketika kamu sebelum konseling ke ibu dengan sekarang? Saya merasa lebih lega lah udah cerita. Lebih lega udah cerita. Jadi permasalahan kamu ini sebenarnya sudah lama ya, Nak ya? Iya, Bu. Oh gitu. Kira-kira dari kelas 1? Enggak, dari awal kelas 2 ya? Iya. Oke, dari awal kelas 2. Baik. Sekarang Ril sudah tahu dan Ril sudah bisa membayangkan kira-kira kalau Ril ini tidak punya masalah itu seperti apa perasaannya. Tentunya bahagia dan lega ya. Iya, Bu. Iya, oke. Apa yang bisa kamu lakukan? Jika masalah itu selesai, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan? Selain belajar, apa lagi kira-kira? Mengatur waktu kah? Iya, Bu. Lebih mengatur waktu. Lebih mengatur waktu. Kira-kira di hari apa kamu bisa bekerja kalau memang kamu masih ingin bekerja? Waktu Sabtu sama Minggu sih. Sabtu sama Minggu. Waktu libur. Iya, waktu libur ya. Oke, Ril sekarang sudah tahu bahwa Ril bisa menggunakan waktu Sabtu dan Minggu untuk bekerja. Kemarin kenapa kok nggak seperti itu, Ril? Kenapa? Malaskah? Ada perasaan malaskah di situ?
atau karena kekecewaan kamu kepada ayah? Apakah seperti itu? Iya, Bu. Oke. Jadi karena kamu kecewa dengan ayah, pelampiasan kamu nggak sekolah gitu? Iya. Iya, Bu. Jangan ya Ril ya. Ril tuh lah anak pinter, Ril itu anak hebat. Ayo mulai besok motivasi lagi diri sendiri. Baik. Sebesar apapun permasalahan yang Ril hadapi, tetap berjuang. Oke, Ibu punya analogi di sini. Kita lihat dulu di sini. Di sini ada beberapa analogi. Yang pertama adalah tentang filosofi burung Raja Wali. Ya. Terbang melawan arah angin tanpa peduli bahwa hal itu menyakiti dirinya. Karena dia dapat melawan arah angin, maka tantangan itu berubah menjadi berkah buat dia. Maksudnya apa? Jadi semua permasalahan yang ada pada Ril, yang Ril hadapi, meskipun banyak sekali cobaan, tetap harus berjuang, nak. Seperti Raja Wali, meskipun dia melawan arah angin, banyak sekali cobaan yang datang. Arah angin menerpa tubuh dia tetap berusaha untuk berjuang. Begitu pula dengan Ril. Ril punya banyak masalah, ayo tetap termotivasi. Bisa, nak? Bisa, Bu. Bisa ya. Baik. Sekarang filosofi yang kedua. Di sini juga ada filosofi katak. Kalau Ril lihat katak ini seperti apa? Lompat-lompat terus, Bu. Lompat-lompat terus ya? Iya. Jijik nggak? Agak jijik sih. Agak jijik ya? Iya. Tapi jangan dilihat dari itunya. Jangan dilihat dari katak ini menjijikkan, gitu. Jangan dilihat dari itu. Jadi kita ambil filosofi yang bagus seperti yang tadi, melompat. Ketika melompat ke belakang atau ke depan? Ke depan. Betul, jadi melompat ke depan. Tadi kan sudah dijelaskan tentang analogi, tentang filosofi burung Raja Wali dan juga filosofi tentang katak. Nah, kira-kira Ril mau milih yang mana? Saya milih ke filosofi burung Raja Wali, Bu. Kenapa? Karena burung Raja Wali terbang bebas, merubah tantangan menjadi motivasi dan semangat. Iya, bagus seperti itu. Coba dilihat, Ril. Oke. Intinya kehidupan ini harus percaya pada diri sendiri. Bahwa jika kamu mampu melampaui lompatan yang besar, maka kamu akan berhasil. Jadi tidak semua apa yang kita lakukan itu dengan langkah-langkah kecil. Dengan lompatan besar pun kita dapat melampaui sesuatu yang besar dan kita akan mendapatkan yang besar pula. Selalu melangkah ke depan. Sama tadi seperti Raja Wali, selalu berusaha, selalu termotivasi. Sekalipun banyak masalah yang dihadapi. Bisa, nak? Bisa, Bu. Bisa ya. Baik. Oke, Ibu catat dulu. Karena Ril sudah bisa. Kalau misalnya nih permasalahan Ril ini di skala dari 0, masalah yang Ril hadapi ini berat sekali gitu ya. Di angka 10 berarti Ril merasa bahwa masalah ini sudah tidak membebani kamu. Kira-kira ada di skala berapa sekarang? 5. 5. Alhamdulillah. Sudah banyak berkurang ya, nak ya? Iya. Oke. Baik. Kita sepakati bahwa hal-hal yang baik itu akan dipertahankan. Apa saja kira-kira tadi? Pandai mengatur waktu. Ya. Pendidikan itu penting. Ya, ada lagi? Dan Apa kira-kira? Hormat pada orang tua? iya, Bu. Hormat pada orang tua. Oke. Karena Ril sudah tahu, baik, silahkan Ril mengerjakan ini dulu, nak. Nah, di sini ada
perasaan real sebelum melakukan konseling. Setelah itu ada perasaan real sesudah melakukan konseling. Di sini ada tujuan. Tujuanmu besok itu apa? Kira-kira gitu ya. Boleh ditulis di sini. Ada pengingat juga. Pengingat ini berisi hal-hal yang telah kamu dapatkan tadi. Solusi yang sudah kamu dapatkan tadi apa saja? Boleh ditulis di sini. Seperti apa? Dapat mengatur waktu? Iya. Oke, dapat mengatur waktu. Pendidikan itu penting? Iya. Apalagi tadi satunya? Menghormati orang tua. Menghormati orang tua. Boleh ditulis di sini sebagai pengingat, gitu ya. Nah, di sini juga ada catatan. Catatannya adalah, misalnya di hari Senin, real terlambat atau bahkan membolos, boleh ditulis di sini. Ibu harap apa yang ditulis di sini ini adalah kejadian sebenarnya, ya, nggak perlu ditutup-tutupi. Baik, silakan dikerjakan dulu, Nak. Diingat-ingat ya, Ril. Jadi apa yang sudah kamu tulis, setidaknya itu menjadi pengingat supaya kamu tahu bahwa apa yang kamu lakukan ini tidak baik gitu ya. Jadi lakukanlah hal yang baik yang menurut kamu juga itu baik. Gitu ya. Iya. Sudah selesai? Belum? Silakan dikerjakan dulu kalau belum selesai. Sudah selesai? Sudah, Bu. Oke. Oke. Wah, sudah banyak perubahan ya ternyata ya. Baik, alhamdulillah kalau seperti itu. Oke, saya taruh dulu. Baik, Nak. Dari apa yang Ibu dengar tadi dari awal sampai akhir, kamu benar-benar anak yang baik sebenarnya ya. Kamu sudah berusaha untuk menjadi tulang punggung keluarga. Iya, Bu. Ya, sampai seperti itu? Iya, Bu. Oh ya, baik. Tentunya itu juga bukan karena percobaan semata ya, tapi juga karena optimisme kamu, keinginan kamu yang kuat untuk terus sekolah. Jadi kamu mulai sekarang harus lebih bersemangat lagi. Untuk apa? Untuk sekolah. Ya, jadi harus bersemangat lagi untuk sekolah. Udah capek? Tadi habis ngapain? Bis basket itu. Habis basket ya? Iya. Iya. Kemarin bantu ayah juga? Iya. Bantu ayah juga sampai sore? Iya. Sampai sore ya. Oh iya. Baik. Kira-kira dari pertemuan awal sampai akhir ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Sudah cukup jelas ya dari tadi ya. Sudah. Apakah bisa kita melakukan konseling lanjutan? Bisa. Bisa? Iya, Bu. Hari apa kira-kira? Hari Rabu. Hari Rabu. Berarti 5 hari lagi ya? Bisa ya seperti itu? Iya, Bu. Bisa. Oke, bisa seperti itu. Baik. Kita evaluasi lagi dari awal sampai akhir tadi, apakah ada yang menurut Lil perlu diceritakan lagi? Ada? Masih ada? Sudah tidak ada, Bu. Sudah tidak ada. Baik, kalau sudah tidak ada, kira-kira solusi-solusi tadi kamu sudah sesuai dengan ekspektasi kamu? Sudah. Lumayan. Oke, boleh disebutkan lagi solusi-solusi apa tadi yang sudah kamu temukan? Apa saja? Solusinya Mm-mm. itu membantu ayah pada hari libur, Mm-mm. waktu hari Sabtu dan Minggu. Mm-mm. Terus ada lagi? Kita harus sekolah karena pendidikan itu penting. Betul, pendidikan itu penting. Ada lagi? Sudah. Menghormati orang tua. Iya, Bu. Lupa ya kamu ya. Ya, baik Ril, karena konseling ini akan berakhir. Pesan Ibu, Ril tetap lakukan hal yang baik
Jadi apa yang sudah ditulis di LKPD tadi itu sebagai pengingat buat kamu. Karena kamu sebelumnya sering nggak masuk, coba itu dibuat menjadi pengingat supaya kamu tahu bahwa hal itu tidak baik untuk dilakukan, gitu ya. Baik, bisa memberikan kesimpulan dulu kira-kira apa yang sudah kamu temukan hari ini? Bisa, Bu. Silahkan. Kesimpulannya yaitu kita harus menghormati orang tua pastinya, dan kita juga harus pandai mengatur waktu, dan juga kita harus belajar untuk meraih cita-cita kita. Betul, Ril anak hebat memang. Baik, karena kamu sudah tahu, kamu sudah bisa membuat kesimpulan. Sekarang ibu tanya lagi. Dari awal sampai akhir kamu bercerita, kamu kecewa dengan ayah. Kamu masih marah dengan ayah, nak? Sudah mulai hilang. Sudah mulai hilang, tapi masih ada ya? Iya, Boleh ibu kasih analogi lagi? boleh. Jadi gini, nak, seorang manusia ini adalah hamba Allah ya. Allah pun kepada hambanya yang bersalah pasti memaafkan. Apalagi kita sebagai manusia, tentunya kita harus lebih untuk memaafkan lagi, apalagi kepada orang tua. Ril ini adalah anak yang beruntung ya menurut ibu, karena masih ada ayah, ada ibu, gitu ya. Masih ada ayah, ada ibu. Didoakan setiap hari, setiap beribadah. Bersyukur masih punya ayah dan ibu. Walaupun sekarang keadaannya masih kurang menyenangkan menurut Ril. Tapi ibu yakin ayah dan ibu Ril itu sangat sayang kepada kamu. Terbukti, kamu setiap hari dikasih uang saku kan? Iya kan? Iya, Meskipun tidak banyak, tapi dikasih kan? Nah, itu membuktikan bahwa ayah dan ibu kamu sayang sama kamu. Ril sayang nggak sama ayah? Sayang banget, Bu. Sayang banget ya. Oke. Jadi kalau kamu masih dendam, ibu punya analogi seperti ini. Dendam ini seperti batu yang kita taruh di kepala kita. Kalau kamu berjalan nih misalnya, bawa batu di atas kepala, berat nggak kira-kira? Berat. Berat ya. Iya, Bu. Nah, dendam seperti itu. Kalau kamu ingin tidak keberatan lagi, maka dilepas batu ini supaya dendam kamu hilang. Begitu ya, nak ya? Bisa dipahami dari sini? Bisa, Bu. Ya, baik. Oke, setelah kamu tahu, ibu pengen tahu sekarang perasaan Ril ada di mana ya kira-kira ya? Boleh ibu tahu? Ayo silahkan dipilih dulu stiker yang mana. Silahkan. Ayo silahkan pilih yang mana. Oh, alhamdulillah. Berarti Ril sudah bisa tersenyum sekarang? Sudah, Bu. Alhamdulillah sudah bisa tersenyum ya. Baik. Bisa kita melakukan konseling lanjutan, nak? Bisa ya? Bisa, Bu. Nah, kalau melakukan konseling lanjutan lagi, jangan di jam pelajaran ya. Di jam istirahat saja ya. Iya, Bu. Oke, baik. Sebelum kita akhiri, silahkan scan barcode dulu. Baik, saya ambilkan dulu. Oke, dikeluarkan HP-nya, nak. Ini ada instrumen evaluasi proses pemberian layanan. Jadi kira-kira apa yang dirasakan oleh Ril? Silahkan ditulis di sini. Boleh dikerjakan dulu. Oke, silahkan.
Baik Ril, tadi kan Ril sudah mengerjakan tentang evaluasi proses ya. Sekarang Ibu akan mengirimkan link tentang form kepuasan konseling. Boleh diambil HP-nya? Nah, silakan. Dikerjakan dulu ya. Oke, sudah. Sudah selesai? Baik. Baik Ril, karena konseling ini akan berakhir dan kamu juga sudah tahu tentang solusi dari permasalahan kamu. Terima kasih banyak Ril sudah hadir hari ini. Sebelum kita menyelesaikan kegiatan hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Baik Ril, terima kasih hari ini Ril sudah hadir ke sini. Besok hari Rabu Ril bisa ke sini lagi, ya. Tidak usah dipanggil lagi sama Ibu. Ril langsung ke sini, ya. Oke. Tadi Ibu pengen tahu tadi solusinya apa saja? Bisa diingat-ingat kembali? Kita harus pandai-pandai mengatur waktu. Ada lagi? Kita harus belajar karena pendidikan itu penting. Dan kita harus menghormati orang tua. Oke. Sekarang masih marah sama ayah? Sudah mendingan. Sudah mendingan, alhamdulillah kalau seperti itu. Ya, Ril harus tetap menghormati orang tua dan sayang pada orang tua ya nak ya. Oke. Baik, sekarang Ril kembali ke kelas. Sekarang pelajarannya siapa? Setelahnya Pak Irsyad. Pelajarannya Pak Yudi. Pak Yudi. Baik, informatika? Iya. Jangan tidur ya. Jangan tidur nanti di kelas. Baik, silakan kembali ke kelas nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.